Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar setia, kembali lagi di Polit Podcast Langkah Ideal. Gak kerasa nih, Polit udah sampai di episode keempat. Wih, keprak dulu dong teman-teman. Keren nih buat tim Polit. Mantap. Oke, bagi yang belum dengerin episode 1, 2, dan 3, sekali lagi nih, 1, 2, dan 3. Oke, jangan nyanyi. Bisa dengerin episode-episode sebelumnya juga ya teman-teman, biar enggak ketinggalan. Kalian ngerasa ada yang beda nggak nih sama episode 4 kali ini? Kira-kira apa ya? Betul banget teman-teman. Kali ini suara podcasternya beda nih dari sebelum-sebelumnya. Kalau episode kemarin, podcasternya itu Teh Rahma sama Teh Nisa. Nah, kalau kali ini, kenalin nih, aku Rahmatia Kusmana, kelas 1A Analis Kimia. Sama-sama Rahma sih, tapi suaranya pasti beda dong. Hayo, pada bisa ngebedain nggak? Yang udah dengar episode-episode sebelumnya, pasti ngeh dong ya. Makanya, yang belum dengerin episode sebelumnya, jangan lupa didengerin juga ya. Oke, gimana nih kabar pendengar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Tetap jaga kondisi karena corona ini belum selesai teman-teman. Jadi kita harus tetap sehat. Dan jangan lupa nih buat pendengarnya, jangan lupa dengerin podcastnya sampai akhir nih teman-teman. Karena episode kali ini pastinya nggak akan kalah seru sama episode-episode sebelumnya. Oke, ngomong-ngomong nih, para pendengar udah tahu belum episode kali ini kita bakal bahas apa sih sebenarnya? Oke, jadi judul yang aku bawain kali ini yaitu ada apa sih dengan jurusan teknik kimia? Jadi penasaran nih teman-teman. Sebenarnya ada apa sih di jurusan teknik kimia itu? Kayak gimana sih dalamnya teknik kimia itu? Nah loh, daripada penasaran, langsung nih kita undang aja narasumber-narasumber yang bakal aku tanya-tanya kali ini. Ada siapa dan di mana? Cek-cek, boleh dong buat narasumbernya. Langsung perkenalkan diri. Halo. Oke, halo semuanya. Sebelumnya langsung perkenalkan aja ya. Boleh, Kang. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Riko. Saya dari D3 Teknik Kimia kelas 1B. 2B sekarang ya. Udah naik nih. Oke. Selanjutnya boleh. Oke. Untuk selanjutnya itu pengisi acara hari ini ada aku, namanya Sabina Azahra Sulaiman, bisa dipanggil Sabin. Aku dari D3 Analis Kimia kelas 3. Udah naik juga nih sama kayak Riko. Halo Teh. Halo Riko, halo. Halo Kang Teh. Gimana nih kabarnya Kang Teh? Aku alhamdulillah baik ya. Teh Sabin juga mungkin gimana Teh? Oh iya, buat aku sendiri sih baik-baik aja gitu ya, alhamdulillah. Dari Teh Sabin sama Kang Riko sendiri, kesibukannya apa sih nih akhir-akhir liburan ini? Sedikit lagi, bentar lagi mau masuk nih. Iya sih betul. Mungkin dari Teh Sabin dulu Teh, ada yang mau disampaikan? Boleh. Buat kesibukan, aku sendiri libur-libur ini biasanya ya suka banyak gitu ya, apalagi sekarang tuh lagi booming PKM gitu ya. Mungkin belum pada tahu gitu PKM itu apa. Itu tuh program kreativitas mahasiswa gitu ya. Dan aku tuh lagi ngusung PKM Polban gitu biasanya libur-libur kayak gini teh. Sedikit produktif tapi ya gak apa-apa lah, udah bermanfaat gitu ya. Selebihnya gak ada gitu, paling healing gitu ya. Tapi ya healingnya paling tidur. Boleh buat kesibukan aku mah cuma gitu aja. Boleh ini Riko barangkali. Iya sih Teh, kalau dari aku sendiri sebenarnya sama banget ya. Kalau masalah healing tuh pasti kita tidur gitu. Cuman mungkin untuk belakangan ini ya alhamdulillah untuk aku sendiri tuh udah menjalankan lomba POM. Nah mungkin teman-teman di sana yang belum tahu, POM itu semacam apa ya Teh, semacam lomba gitu ya, lomba antar himpunan gitu, himpunan antar jurusan di Polban ini gitu teman-teman. Kan gitu. Olahraga mahasiswa gitu ya. Iya. Dan aku dengar juga nih katanya Riko sebagai delegasi Ideal Glorious, iya benar.
kali ini juara nih sebagai media kreatif ya kalau nggak salah Riko. Iya, alhamdulillah aku dapat juara 1 hari ini. Beruntung banget tadi. Iya, mantap. Aduh, tepuk tangan dulu atau tepuk tangan dulu. Iya. Oke. Tangan online. Sabin juga semangat nih, ada kegiatan PKM juga ya Teh, mungkin boleh nih nanti bisa dibisik-bisik ke panitia Polit, boleh kali ya. Tema PKM boleh diusung nih gitu ya Teh ya, biar Teteh juga bisa jadi narasumbernya lagi. Waduh, mantap banget. Oke lah, nanti aja ya di-spill-nya di lain-lain. Boleh di-mute aja dulu. Oke, kalau gitu tanpa mengulur waktu lagi nih, daripada kita penasaran ya tadi ada apa dengan jurusan teknik kimia, langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Oke, mantap. Boleh. Oke, pertanyaan pertama. Pegang ya? Sebenarnya nih ya, dari Akang Teteh sendiri masuk teknik kimia itu cita-cita banget gitu dari dulu atau sebenarnya kecemplung? Boleh ayo dijawab. Jujur ya. Oke. Dari aku dulu mungkin ya. Boleh. Teh Sabin. Boleh. Ya. Ya, boleh Riko dulu. Tekniknya itu emang impian atau kecebur sih? Sebenarnya dua-duanya bisa masuk gitu. Karena sebenarnya masuk teknik kimia mana dulu gitu. Awalnya tuh aku nyoba kimia, tapi bukan di Politeknik Negeri Bandung ya tepatnya. Nah, tapi ya karena memang dapatnya alhamdulillah di Politeknik Negeri Bandung, ya jadi sebenarnya antara kecemplung atau memang impian juga. Sebenarnya impian juga masuk kimia, cuman bukan di Polban gitu aja sih. Tapi ya syukurlah aku dapat Polban juga. Karena dapat teman-teman dan organisasi yang memang bener-bener hype banget lah gitu di Polban. Gitu sih dari aku mungkin. Mantap. Berarti kalau dari Riko emang udah ke kimia ya, udah mencita-citakan di teknik kimia gitu, walaupun sebenarnya bukan Polban, tapi sebenarnya udah masuk jadinya malah di Polban. Iya, betul banget. Tapi ya syukuri aja. Akhirnya juga senang juga kok. Emang bagus banget teknik kimia di Polban ini ternyata. Banyak praktek. Keren teman. Kalau dari Teh Sabin gimana? Oke, kalau dari aku sih, kan Riko udah kelihatan kimia pride banget gitu ya. Kalau aku sendiri, itu tuh sebelum masuk Tekim tuh ada motivasi sih sedikit. Nah, mau tahu nggak motivasinya apa? Iya. Penasaran. Oh dong Teh. Oke. Ada satu motivasi yang aku kenapa gitu menerusin di Tekim, itu gara-gara ada saudara aku tuh sama gitu ya jurusan Tekim tapi lebih ke analis gitu ya. Beliau tuh udah lulus gitu dan waktu itu masih satu rumah gitu ya. Dan pas di satu rumah ini tuh beliau tuh udah kerja, aku tuh masih sekolah gitu ya. Nah beliau ini tuh kayak paket tuh dateng tiap hari kayak paket itu teh Senin sampai Jumat tuh ada paket. Aku teh ini teh jurusan Tekim teh meren kalau misalnya kerja apakah banyak uang atau apa gitu dari gitu itu. Gara-gara itu aku teh kayak termotivasi buat kayak kayaknya kalau misalnya aku jurusan kimia juga banyak uangnya gitu kayak saudara aku gitu poya-poya wae gitu. Aku teh itu motivasi aku. Menarik ya Teh. Yes, buat passion itu nggak terlalu ada gitu di situ. Ada apa ya? Iya pokoknya gara-gara uang ya aku teh paketnya teh tiap hari datang gitu mau asli. Jadi aku teh kayak tergiur. Ternyata rame tapi ya. Ya itu gitu ya Teh. Ya mungkin itu aja sih sedikit motivasinya. Lebih ke di tengah-tengah lah. Buat kalau misalnya kecemplung ya kecemplung juga sih walaupun udah basah ya kita lanjutin aja gitu di Tekim ini gitu ya. Walaupun udah kecebur gitu ya kita harus berenang gitu ya. Berarti motivasi yang pertama uang dulu ya Teh. Iya betul. Oke lanjut. Tapi nggak apa-apa. Aku tanggapan dulu mungkin ya. Boleh. Jadi gini Teh, sebenarnya aku juga sih awalnya begitu ya. Jadi sebelumnya tuh kan aku punya guru SMA, di mana dia itu, aku boleh nyebut nama nggak di sini? Boleh nggak ya? Kalau guru SMA aku sebutin boleh ya. Jadi guru SMA ini namanya Pak Sony. Beliau itu memang expert banget waktu SMA. Walaupun kita labnya waktu itu lagi jelek-jeleknya banget lah. Lab apa namanya? Lab kebun gitu kalau nggak salah. Intinya
kecil banget lah, nggak kayak di teknik kimia kan kita sekarang kalau misalkan praktikum nih di Polban tuh kan labnya gede banget ya, sampai ada 2 juga tuh, di atas sama yang di bawah tuh. Nah kalau di dulu aku SMA itu labnya kecil banget, bener-bener segede apa ya, segede kosan mungkin, bisa disebut kayak gitu sih. Nah tapi karena guru aku ini expert banget di kimia, jadi dia tuh mengajarkan konsep kimia dengan mudah dipahami gitu, sehingga pada saat aku kuliah itu berpikiran bahwasanya oh kimia ini memang menarik gitu dan nggak susah untuk dipelajari gitu, apalagi untuk orang yang malas kayak aku gitu. Aku tuh salah satu orang yang malas juga nih, Teh Sabin dan apa oke, aku juga salah satu orang yang malas banget gitu, tapi aku bisa cepet paham dengan kimia gitu karena saya emang dosennya Wih, juga. mantap. Ya gimana yang bisa mengajarkannya gitu dan gimana kitanya juga. Nah sehingga ya aku milih kimia. Selain itu juga memang dari saudara-saudaraku ada yang dari kimia di pertambangan, ada yang di oil and gas, dan oh ya Betul. ternyata emang gajinya gede-gede gitu, di atas 20 ya kalau nggak salah mungkin gitu. Betul. Sangat tergiur Gusti, ini mah asli sama uang teh. Betul banget Teh, bener emang. Dari tertarik lama-lama jadi menghasilkan uang gitu ya Teh dan Riko. Ya. Betul. Oke. Kalau gitu menyinggung jurusan teknik kimia di Polban. Kan menurut riset gitu, dengar-dengar teknik kimia itu berada di peringkat jurusan yang paling susah. Waduh, berat gitu ya. Pas dengarnya tuh kayak gitu. Paling susah gitu. Kalau dari Akang dan Teteh yang dirasain gimana tuh? Mitos atau fakta sih? Mungkin Riko udah ya, aku dulu sekarang mah ya, oke? Oke deh. Oke, buat sulit atau enggak itu gimana kitanya gitu, buat mitos atau fakta. Tapi kalau misalnya emang kita emang bener-bener ya belajar dan emang passion kita gitu di jurusan teknik kimia, ini pasti dibilang mudah gitu. Kayak Riko kan tadi, kayak gimana dosennya, apakah dosennya itu mengajar dengan atau guru gitu ya, atau gurunya itu mengajar dengan menarik atau dengan mudah dipahami, itu jadi mudah gitu. Tapi kebanyakan kalau sulit. Nah, buat sulitnya itu pasti di laporan dan jurnal mungkin atau apa gitu pelaporan. Nah, tapi buat praktikumnya itu sangat menyenangkan gitu. Apalagi di Polbannya ada pabrik skala kecil, terus ada ya pokoknya di laboratorium tuh rame banget gitu. Tapi yang sulitnya pasti laporannya. Oh, sekali deh. Boleh Riko, sok barangkali mau menanggapi. Oke. Tadi jawab pertanyaan itu mitos atau fakta ya kalau jurusan teknik kimia itu tersulit? Iya betul. Sebenarnya bisa disebut mungkin fakta ya bagi beberapa kalangan orang gitu. Tapi tidak semua orang tuh bisa menyebut teknik kimia tuh paling sulit gitu. Aku lebih mengacu pada kesulitan itu adalah manajemen waktu di teknik kimia, bukan dari materinya. Nah, kalau misalkan kita bandingkan hal itu antara materi dengan waktu, manajemen time-nya, nah bisa disebut teknik kimia ini ya untuk akademiknya mungkin ketiga lah ya, teknik kimia ini gitu. Tapi untuk manajemen time-nya aku bisa sebut yang kedua atau yang ke-1 mungkin ya untuk aku sendiri, karena aku membandingkan dengan jurusan lain, maaf ya, ada memang yang akademiknya susah banget tapi manajemen time-nya ternyata mudah, nggak terlalu banyak tugas dan laporan juga gitu. Tapi kalau teknik kimia itu ya mungkin boleh aku sebut adalah jurusan yang banyak praktikum, banyak laporan, dan teorinya juga full time gitu. Jadi ya kita harus bisa bagi waktu. Selain itu mungkin untuk teman-teman yang aktif organisasi itu bakal susah untuk manajemen time di awal-awal masuk mungkin ya. Tapi kalau udah terbiasa di tingkat 2, tingkat 3 mungkin udah terbiasa lagi sama hal itu. Gitu sih, jadi aku bilang fakta lah untuk itu. Intinya fakta. Betul. Setuju sama Riko, benar-benar banget. Iya, betul banget ya. Fakta berarti ya. Jurusan teknik kimia itu susah, tapi ada tapi-tapinya ini ya. Gimana cara kita mengerjakannya aja gitu, dan gimana kita mengatur waktunya juga, dan gimana kita nanggepinnya juga tadi ya, kita mau dibawa sulit atau gampang sebenarnya gitu ya, gimana kitanya juga. Kalau misalnya mau dibawa mudah ya berarti mindset kitanya juga harus berpikiran bahwa teknik kimia itu mudah. Betul.
kan, selalu tetap walaupun sulit tapi tetap dibawa santai gitu, tetap dilakukan dan tetap dilaksanakan dan dikerjakan gitu ya. Jadi kitanya juga enjoy gitu. Betul. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih. Selanjutnya, ada yang bilang masuk teknik kimia itu jangan sama modal suka kimia aja. Betul nggak, Kang Teh? Dari siapa dulu nih? Boleh Riko dulu. Riko. Ini yang aku rasain sih pas masuk teknik kimia. Ternyata ya nggak harus modal kimia doang gitu. Jadi pada saat kita mau masuk teknik kimia itu teman-teman semua, Akang Teteh dan adik-adik tingkat aku ya yang mau masuk nih ya, kalian tuh mungkin harus punya dasar juga di mana fisikanya harus lumayan kuat, Betul. matematikanya juga harus kuat, tapi bukan berarti itu mematahkan semangat teman-teman gitu untuk masuk teknik kimia. Mungkin ada teman-teman di sini yang mendengarkan ini ya, kalau suka kimia doang, kayak sukanya fisika doang, masuk aja kok ke teknik kimia, karena kita tuh belajar soal proses. Nah, proses kimianya, proses engineeringnya, di mana fisika dan matematika sudah diuji gitu di sini gitu. Jadi nggak cuma kimia aja, tapi fisika matematikanya juga harus lengkap. Mungkin biologi juga ada sedikit gitu. Ya dari aku segitu sih cukup. Dari Teh Sabin mungkin gimana Teh? Oke, buat dari aku gitu ya, buat modal kimia aja, betul gitu buat kata Riko gitu ya. Kalau misalnya di teknik kimia tuh emang nggak hanya bermodal kimia aja gitu, karena di sini tuh banyak gitu disiplin ilmu yang kita harus ada dasarnya, tapi jangan berkecil hati juga. Dan di sini juga kita bakal ya belajar gitu, nggak langsung nggak langsung ke atas gitu. Kita harus belajar dari bawah dulu. Nanti juga dosen-dosennya insya Allah gitu membimbing gitu. Tapi ada tapinya juga kan di jurusan teknik kimia, di jurusan teknik kimia mungkin lebih notabene-nya banyak fisika gitu ya. Tapi kalau misalnya adik-adik gitu ya yang mendengarkan podcast ini pengen bener-bener pengen kimia banget gitu ya, boleh itu analis gak ada tuh fisika tuh, bener itu mah mikrobiologi, semuanya biologi dan lain sebagainya ada, tapi lebih cenderung kimia banget gitu daripada tekim gitu, karena tekim tuh lebih di prosesnya. Kalau analis mah ya ya kimianya tuh kimia banget, lebih ke kimia murni gitu ya. Betul ya. Rahma juga analis kan? Iya. Nah, setuju. Betul. Ya paling dari aku gitulah. Ya intinya harus ya beberapa harus disiapkan gitu ya, entah kimia aja atau ya fisikanya atau biologinya gitu, karena kita tidak jauh gitu melibatkannya, pokoknya disiplin ilmu tentang IPA gitu. IPA aja ya. Hima, betul. Boleh lanjut next. Oke, berarti tadi jangan masuk modal suka kimia aja, itu mungkin kemampuan lebih di kimia itu jadi nilai tambah aja gitu ya teman-teman. Dan selebihnya ya memang kita harus bisa disiplin ilmu segalanya juga harus kita dasar-dasarnya harus kita pelajari juga buat bekal ke depannya, karena di sini teknik kimia ada tekniknya gitu di depannya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Setelah tadi Akang Teteh ngejelasin teknik kimia, berarti kan di Polban itu tuh ada beberapa prodi ya, Kang Teteh. Bisa disebutin ada prodi teknik kimia, D3 teknik kimia, ada prodi D3 analis kimia, dan juga ada prodi D4 teknik kimia produksi bersih. Nah, kalau dari Akang Teteh sendiri nih, apa sih perbedaannya dari ketiga prodi tersebut? Boleh dari Teh Sabin dulu deh. Oke, mungkin dari aku buat ketiga perbedaan prodi ini itu buat D3 sama TKPB sebenarnya itu perbedaannya sedikit gitu ya. Cuman D3 mah 3 tahun, kalau misalnya D4 tuh 4 tahun dengan lulusan ada plusnya itu ada rancang pabrik gitu ya. Nah, kurang lebih mereka tuh sama gitu ya bidangnya tuh dari segi proses di industrinya gitu.
lebih ke alat yang besar-besar gitu. Kalau misalnya adik-adik ya yang pengen masuk Tekim, yang pengen ke pertambangan, yang pengen ya ke lapangan gitu ya, biasanya Tekim D3 atau D4 tuh seperti itu gitu. Buat buat D3, D4 tuh sebenarnya nggak berbeda jauh, cuma berbeda tahunnya aja. Buat D3 Tekim dan dan D4 TKPB gitu. Nah, untuk analis sendiri itu banyak gitu perbedaannya dibanding pokoknya banyak perbedaannya dengan Tekim. Perbedaannya tuh di segi apa? Dari segi kerjanya juga. Nah, buat analis tuh biasanya di laboratorium dan skalanya tuh skala kecil dan biasanya tuh lebih kayak mengawasi jalannya. Jadi kayak gini ya, Besti. Pokoknya D3 tuh kayak produksinya. Nah, kalau analis tuh biasanya nge-analisis apa yang diproduksi sama D3 kayak gitu, atau apa yang diproduksi sama Tekim. Jadi sebenarnya kita tuh saling berkaitan, cuma disiplin ilmunya tuh emang agak beda gitu. Ranahnya tuh emang beda gitu. Buat D3 analis sama D3 dan D4 Tekim kayak gitu sih dari aku. Buat perbedaannya. Jadi kalau buat Tekim pribadi gitu ya, Tekim mah di proses ya dari hulu hilir dan lain sebagainya. Nah, kalau analis mah nyelip di prosesnya tuh ada kayak nganalisis gitu si kadar yang kayak gitu-gitunya. Mungkin dari aku cukup sih kayak gitu aja. Boleh tambahin dari Riko atau yang lainnya? Oke, aku dengar yang Teteh itu sebenarnya udah lengkap banget ya. Cuman aku izin nambahin mungkin lebih ke menjelaskan soal analis gitu. Nah, kalau misalkan Tekim tadi soal proses, nah kalau analis itu dia menganalisis gitu, dimana namanya juga analisis kimia ya. Jadi analisis kimia dia kebanyakan lebih ke analisis gitu. Misalkan kalau kita punya suatu kandungan dalam air gitu di sungai gitu. Nah, kita pengen ngecek tuh kandungan besinya berapa gitu. Nah, ini adalah tugas yang lebih dipahami oleh analis gitu. Tapi bukan berarti ya ditekankan nih. Bukan berarti dari teknik kimia juga nggak bisa gitu. Tapi lebih tepatnya analis itu untuk mencari kadarnya berapa. Nah, kalau misalkan teknik kimia, aku nyontohinnya lebih kepada bagaimana cara si sungai itu agar terhindar dari zat besi tadi. Jadi bedanya bisa terlihat ya. Kalau analis dia menganalisis si zat besi dalam sungai, kalau teknik kimia itu dia mengambil solusi gitu, meminimalisir si zat besi dalam suatu sungai tersebut dengan teknologi tentang tentunya teknologi yang sudah diteliti tentunya ya sama anak-anak teknik kimia gitu sih. Bedanya gitu aja sih sebenarnya, nggak terlalu beda jauh. Betul. Tuh, udah jelas banget ya tadi bedanya. Tekim itu lebih ke proses dan analis itu lebih menganalisis atau kayak lebih ke skala labnya gitu ya. Mereka kerjanya di lab, dia menganalisis apa yang perlu dianalisis di lab, skala-skalanya yang kecil aja. Dan sedangkan kalau Tekim itu lebih ke proses besarnya di industri gitu ya Kang Teh. Betul. Oke, selanjutnya nih. Udah ngomongin tentang analis, Tekim, TKPB. Ini aku pasti ada nyangkut sama laprak nih. Wah, kalau udah dengar laprak nih. Cukup tersenyum aja. Boleh. Gimana nih? Oke, kalau dari laprak nih ya. Laprak itu kan pastinya setelah dilaksanakannya praktikum yang happy-happy. Setelahnya pasti ada laprak kemudian gitu ya. Betul. Boleh, kalau Kang Teteh sendiri punya pengalaman nggak ngerjain laprak itu kayak sehari sebelum atau hamin beberapa jam pengumpulan gitu? Boleh dong diceritain pengalaman menariknya tentang laprak. Oke. Kalau H+ gak apa-apa, H+. Oh itu boleh Teh, makin nambah pengalaman juga yang dengerinnya. Riko dulu salah. Gimana tadi H+? Iya, H+. Aku gimana kurang paham tuh. Coba dari Teh Sabin dulu aja deh. Oh, oke. Buat pengalaman laprak sebenarnya ada sih satu pengalaman yang sangat sebenarnya jangan ditiru ya teman-teman semua ini tuh. Kan kalau orang-orang tuh biasanya emang suka ngerjain sebelumnya gitu ya. Nah, buat Riko yang belum tahu H+ itu teh berarti lewat deadline, Besti. Ya gitu. Ya gitu. Jadi
Intinya waktu itu aku tuh lagi emang sibuk-sibuknya di organisasi, entah itu BEM atau himpunan gitu ya. Jadi hektik banget gitu. Pokoknya semester 3 tuh hektik banget. Buat kalian belum merasakan ya semester 3, nanti semester 3 merasakan lah ya. Santai. Ya waktu itu semester 3 gitu ya. Waktu itu emang ada laprak yang memang si deadline-nya itu biasanya seminggu kan. Nah cuman karena kendala itulah emang akunya emang kurang bisa manajemen waktu itu. Jadi si lapraknya itu H+, besti H+-nya juga nggak muluk-muluk ya, H+ 1 bulan waktu itu. Oh, Iya, tapi gak apa, tapi untungnya tuh dari dosennya tuh nggak kayak nggak suka nge-reminder gini. Jadi dosennya tuh yang dosen santai gitu. Kalau misalnya emang kayak gitu ya cari aja dosen santai gitu, jangan dosen yang killer. Kalau killer paling gitu aja sih, pernah ngeliatin H+ gitu ya, H+ dikumpulin laprak, tapi alhamdulillahnya nilainya mah aman gitu. Paling gitu, boleh Riko share. Oke, makasih banyak Teh sebelumnya. Mungkin dari aku ya, izin nih. Aku agak gimana ya, sebenarnya gini ceritanya. Jadi pada saat semester 1 tuh kan, aduh saya diincer nanti. Nggak aman. Mungkin gini ya, jadi deadline-nya itu 1 hari setelah praktikum. Sebelumnya kalau laporan praktikum terus dikumpulkan 1 hari setelahnya. Jadi kita tahu-tahunya biasanya seminggu kan. Nah, tahunya dia mintanya 1 hari setelah praktikum langsung dikumpulkan. Dan pada saat itu kebetulan banget nih aku sama temen-temen cowok gitu di kelas tuh udah booking hotel gitu. Booking hotel buat refreshing lah intinya. Karena kalau nggak salah di Jumat itu kita udah healing gitu ya, dari Jumat sampai Sabtu karena mau libur kalau nggak salah. Taunya kita tetap ngelaprak juga tuh di hotel kan, sampai ya begadang, stres juga kan kadang karena kita nggak punya tim masing-masing. Biasanya kan kalau misalkan di rumah kita bisa di masing-masing, kalau misalkan di hotel tuh agak susah wifi, terus emang kondisinya susah makanan gitu. Kalau di rumah kan kita bisa beli mie di warung gitu kan, bikin mie sendiri kalau nggak minta ke mama gitu. Apalagi kalau di kosan mungkin ada teman-teman yang lain gitu. Kalau di hotel ini kita nggak siapin apapun, niatnya mau healing doang gitu ya. Ya udah, akhirnya kita kelaparan juga, terus sambil lapar kan, pagi-paginya malah pada sakit. Ada yang DB itu kalau nggak salah, teman saya di kelas saya 1B TKI. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang dengar di sini dari teman kelas saya bisa disebutkan aja namanya nanti. Oke, gitu aja mungkin dari aku cukup. Berarti healing ujung-ujungnya tetap ngeceritain laprak gitu ya ceritanya. Laprak. Oh, aku ada satu lagi cerita. Boleh Teh. Ini mah ngakak banget sih ceritanya. Tapi cerita Riko Game mantap gitu. Soalnya itu menginspirasi aku. Ada cerita lagi ternyata ini lagi healing gitu, jual ada laprak gitu ya. Nah ini ceritanya tuh jadi si praktikumnya tuh waktu itu tuh dari online. Waktu itu praktikumnya online. Dan benar kata Riko tuh, biasanya ini waktu aku semester baru-barulah semester 3 atau 4 lupa. Nah waktu itu sama kayak Riko gitu, kayak mikirnya ada seminggu gitu ya, udah praktikum mah biasanya seminggu gitu. Iya. Nah waktu itu temen aku tuh ngajak nonton ke bioskop malam-malam gitu, kayak ngajak healing ya, healing. Pas nonton, pas ada filmnya jeder, ada guys lapar dikumpulin hari ini jam sekian, langsung aku ngerjain itu di dalam bioskop. Asli itu mah Cuma asli, kalau nggak percaya nanti ada temen aku suka aku teh ngepap gitu, aku teh ngerjain, gue ngawang-ngawang bodo amat lah aku teh ngerjain ya. Nah itu teh baru judulnya aja sebenarnya, di dalamnya tuh judulnya aja. Nah pas udah lampu terang dan lain sebagainya, aku langsung ngerjain itu mah di luar. Cek aku teh itu rek bahagia gitu ya, healing nonton, laprak. Ya emang gitulah mungkin ya Teh ya. Kayak kuliah itu kita nggak bisa tahu gimana pemikiran tiap dosen karena beda-beda gitu. Beda sama SMA mungkin ya, karena udah ditentukan Betul. jadwal pengumpulannya, mungkin gitu sih. Ada aja gitu ya cerita tentang laprak itu. Ya, ngeprank ya dosennya. Asli itu Allah, benar itu mah terini. Oke. Emang terkadang kalau kita udah ngatur waktu sedemikian rupa gitu ya, udah untuk ngerjain laprak, tapi tetap aja gitu ada gitu kejutan-kejutan yang bikin kita kaget gitu, padahal kita lagi healing tadi tuh sebenarnya. Ya, Betul.
Jadi emang kuliah itu perlu dipersiapkan juga mental untuk berhadapan dengan ya tadi ya kejadian-kejadian yang tidak terduga gitu. Ya betul banget. Emang harus manajemen time waktu kayak aku yang tadi sebutin di awal kan. Kalau Iya, kita nggak bisa manajemen time-nya, bakal susah banget untuk hidup di kuliah, jujur aja. Nangis mungkin. Tapi kalau Betul. ya nangis dalam hati. tetap belajar Barangkali dan waktu juga. Iya, betul banget Mbak. Oke. Boleh dilanjut ya. Ini udah dijelasin tadi tentang laprak, udah tentang segala macam. Aku pengen tahu dong sebenarnya tips and trik Akang Teteh ngehadapin jurusan teknik kimia yang tadi udah disebutin susah, terus lapraknya suka tiba-tiba mengkaget gitu ya. Gimana nih trik and tipsnya dari Akang sama Teteh? Dari Teh Sabin dulu mungkin. Boleh dari aku dulu. Kayak Sebenarnya buat tips and trick gak muluk-muluk gitu ya. Asalkan kita yang pertama mau terus belajar hal baru gitu. Meskipun suka minta referensi gitu dari teman, tapi jangan di-copy gitu. Kayak ya tips buat cepet laprak beres gitu, kita juga harus punya referensi lah gitu. Entah itu Google atau dari teman sendiri. Terus yang kedua benar tentang time management gitu. Kalau misalnya emang ada tugas gitu ya, tugas gitu. Kan tadi udah disebutin juga ya kalau tugas teknik kimia gitu atau jurusan teknik kimia tuh buat teorinya mah is okay gitu ya, cuman tugasnya suka agak banyak gitu. Nah, jangan ditunda-tunda itu sih. Itu penyakit aku sih. Soalnya nunda-nunda tugas tuh kayak nikmat gitu ya. Tapi suka kewalahan di akhir gitu. Jadi deadlineer gitu kan ya. iya. Nah, itu sih jangan nunda-nunda tugas yang kedua. Terus yang ketiga dua aja weh, sisanya mah nanti sama Riko ya. Dari aku gitu aja deh. Boleh Mbak. Oke. Oke, mungkin aku izin ya untuk menyampaikan pendapat. Boleh. Kalau dari aku sendiri nih tipsnya, yang pertama mungkin kita nggak perlu banyak bicara aja sih. Itu yang pertama ya. Karena kadang banyak bicara itu menimbulkan masalah gitu, bukan malah menyelesaikan masalah. Kecuali kalau memang konteksnya itu kita di kelas itu sedang berdiskusi lah dengan dosen ataupun dengan teman-teman, itu nggak jadi masalah. Tapi apabila di luar itu jangan terlalu banyak berbicara, itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang manajemen time, mungkin dengan Teh Sabin udah disebutkan. Kalau bisa ya di awal itu kan nanti bakal ada muncul jadwal kuliah tuh. Nah, kita bikin dalam suatu Excel ataupun dalam apapun lah, misalkan kayak Canva gitu ya. Kita bikin jadwalnya tuh di jam sekian sampai jam sekian kita ngapain, di jam sekian sampai jam sekian kita ngapain. Terus sisihkan juga waktu di mana sisa dari 24 jam itu ada gitu. Jadi misalkan jam 7 kita bakal matkul ini, siangnya bakal matkul ini, malamnya kita ngerjain ini. Belajar apa di malam apa, kita harus benar-benar susun banget biar otak kita dan badan kita terbiasa sama hal itu. Karena aku sendiri tuh ngalamin waktu di semester 1 di mana badan aku benar-benar di-press banget sama yang namanya kegiatan-kegiatan organisasi dan akademik tentunya. Sehingga aku tuh kurang banget yang namanya olahraga, kurang banget yang namanya sarapan. Ya akhirnya ujung-ujungnya badan aku kilat turun tuh kan. Nah, jadi mungkin untuk tips teman-teman ini benar-benar penting banget manajemen time. Yang ketiga, jangan lupa ibadah sama olahraga. Kenapa? Karena biasanya kita tuh bakal lebih dimudahkan dalam belajar itu apabila kita otaknya fresh, otaknya jernih. Ya kuncinya untuk menjadi otak yang jernih itu adalah olahraga dan ibadah. Apalagi dong selain itu? Mungkin healing bisa, tapi healing juga harus yang positif. Contohnya nonton filmnya yang baik, yang bagus-bagus gitu ya, yang mendapatkan banyak manfaat. Lalu kedua, mungkin sedekah atau mengurusi hewan juga termasuk salah satu healing orang gitu ya. Salah satu orang tuh ada yang memang healingnya ngurus hewan gitu, kayak kelinci, kucing, anjing gitu ya. Terus apalagi ya, mungkin yang terakhir kita harus banyak relasi. Tapi perlu dicatat bahwa relasi yang kita perlukan adalah relasi yang positif. Misalkan kita ingin menjadi orang yang besar, kita carilah orang yang besar tersebut, kita minta saran, minta bantuan, minta ilmunya, dan ya udah jadilah rekan dia gitu. Jangan
jangan kita sirik sama dia, karena apabila kita sirik sama dia, kita akan menjadi orang yang gak akan pernah maju intinya. Jadi intinya jangan banyak bicara, management time, jangan lupa olahraga, ibadah, yang keempat tadi terakhir yaitu cari orang-orang yang memang berprestasi atau orang besar lah intinya yang bisa membimbing kita. Itu sih dari aku sendiri. Betul banget ya, tadi udah disebutin juga sama Teh Sabin dan Kang Riko bahwa yang pertama itu tips and triknya sebenarnya susah-susah gampang gitu ya, asal kita mau terus belajar, terus ada referensi tapi dijadikan sebagai contoh aja gitu. Dan juga manajemen waktunya nih harus tetap dijaga, harus tetap diperbaiki, gimana kita cara mengatur jadwal, dan juga jangan lupa ibadah dan olahraganya teman-teman, biar tetap sehat, biar tetap walaupun kesibukannya banyak tapi kita tetap bisa menjalani itu semua dengan semaksimal mungkin gitu ya. Dan juga aku ada tambahan nih, mungkin tips and trik menghadapi jurusan teknik kimia gitu ya. Sebagaimana tadi yang kata Teh Sabin bilang di awal, sebenarnya kecemplung gak kecemplung gitu ya Teh ya. Mungkin sebenarnya bagi Akang Teteh yang mendengarkan gitu dan ngerasa sebenarnya Tekim itu bukan jurusan yang kita inginkan banget gitu ya, jangan merasa berkecil hati gitu, asal kita mau belajar dan juga asal kita mau tetap ini gitu, berusaha gitu, pasti bakal ada hasilnya. Dan juga aku punya nih kata-kata aku pernah dengar dan ini bikin aku kayak selalu termotivasi gitu kalau misalnya lagi capek atau kayak gimana. Aku punya dengar kata-kata tuh kayak gini, ilmu itu gak ada yang sia-sia, apapun yang kita pelajari, apapun yang kita apapun yang kita perdalam gitu, itu pasti bakal ada manfaatnya buat kita, walaupun emang di awal mungkin kita nggak terlalu suka gitu sama suatu ilmu tersebut, tapi apapun ilmunya, apapun yang kita pelajari, apapun yang kita pengen tahu lah gitu ya intinya, itu tuh pasti bakal ada manfaatnya gitu buat kita. Jadi buat ya, pendengar semua nih yang ngerasa minder atau kayak ngerasa di Tekim kurang kurang bisa gitu, jangan takut dan terus mencoba aja gitu, karena pasti di suatu saat kemudian gitu ya, di masa yang akan datang itu tuh pasti bakal ada dampaknya juga gitu ke kita dan pasti dapat hikmahnya juga gitu. Betul. Dari aku mungkin kayak gitu. Betul banget, setuju. Betul, setuju juga. Oke, ini udah gak kerasa kita udah mau ke pertanyaan terakhir nih teman-teman. Oke. Apa tuh? Nih pertanyaannya nih. Dari Akang Teteh nih, menurut pengalaman pribadi aku gitu ya, waktu orang-orang nanya perihal jurusan aku, jurusannya apa sih kayak gitu, dan aku tuh jawab teknik kimia gitu, mereka tuh kayak langsung ngerespon kayak kagum gitu loh Teh, kayak wah anak Tekim kayak gitu. Pasti anak-anaknya tuh ambis kayak gitu, rajin-rajin, sibuk segala macam kayak gitu. Kalau mungkin dari Akang Teteh sendiri yang ngedengar kayak gitu, pernah mendengar kayak gitu, mitos atau fakta tuh Teh Kang? Itu Riko kita jawab barengan yuk. Oke. Kalau sama kita nanti. Oke, mungkin hitung. 1, 2, 3. Fakta. Betul. Fakta banget soal itu. Oke, aku dulu Teh ya. Aku mau jelasin kenapa fakta. Boleh. Silakan. Gini, aku tuh sebelum mau masuk ke teknik kimia, itu tujuannya aku tuh TNI. Nah, aku tuh udah masuk ke suatu instansi negara ya, di mana Angkatan Udara itu ya, di Hussein, Bandung. Alhamdulillah tuh harusnya udah lolos gitu ke sana. Nah, tapi memang rezekinya mungkinnya tadi ya, itu aku nyoba-nyoba juga ke teknik kimia gitu ya, dan aku tuh karena suka kimia doang, ya aku bingung gitu buat milih mana nih, karena aku tuh udah masuk uang intinya ya, udah masuk uang ke Polban. Akhirnya karena memang sayang itu, kalau misalkan nggak diambil Polban, akhirnya aku masuk Polban deh gitu daripada TNI AU itu. Nah, pada saat 2 bulan kemudian setelah itu ayah aku tuh ditanyain sama teman-temannya, karena ayahku juga TNI kan. Nah, dia ditanyain sama teman-temannya, anakmu sudah masuk ABRI belum katanya gitu kan, dan lain-lain. Terus pada saat ayah aku bilang masuk teknik kimia, ternyata tanggapannya tuh wah gila katanya, susah banget nih Ngin katanya, bapakku kan namanya Robangin ya.
Nah dia, wah susah banget nih Ngin, gila anakmu jago kimia, pintar banget katanya gitu, dan lain-lain. Banyak malah tetangga-tetangga juga yang memang nggak tahu. Awalnya aku masuk teknik kimia, kirain mau masuk TNI kan, karena sering pakai seragam putih sama hitam di sana gitu. Nah pas masuk teknik kimia pada kaget gitu, loh kok bisa gitu, padahal nggak tahu tuh si Riko tuh punya dasar di situ gitu. Taunya ya memang pada kagum gitu, pada kagum banget, dan wah gila sih kerjanya juga nanti bakal menjanjikan banget lah gitu, daripada ya maaf ya bukan apa-apa, karena negeri itu kan rata-rata di UMR gitu, sedangkan teknik kimia ini kita setelah lulus ke kerjaan biasanya 2 digit lah si gajinya gitu doang sih sebenarnya. Kagum-kagumnya mereka ke teknik kimia. Mungkin dari Teteh gimana Teh? Oke, mungkin dari aku juga tadi udah dijawab ya bahwa fakta gitu. Kalau misalnya aku juga ada yang nanya gitu ya, siapa ya waktu itu teh? Ada pokoknya yang nanya gitu, teman aku, bukan teman, lebih ke mamahnya teman aku. Nah, mamahnya teman aku juga nanya gitu ya, kan aku tuh dari SMK gitu ya, yang notabene-nya teman-teman aku tuh pada kerja. Nah, aku tuh pokoknya di geng lah, ini bukan geng sih, lebih ke circle ya. Circle aku tuh aku doang yang kuliah. Nah, di situ aku tuh lagi main sama temen aku gitu. Terus ditanya sama siapa ya, pokoknya ditanya lah intinya mah, jurusan apa Neng, nah di kuliahnya ada, pokoknya di jalan itu teh, bukan di jalan, pokoknya ada yang nanya lah intinya mah, aku lupa, aku terlupaan ya, pokoknya ada yang nanya gitu. Udah kayak gitu aku tuh jawab ya, jurusan kimia kata teh. Langsung kayak applause gitu kan, si yang nanyanya itu kayak, wah susah banget, pasti Neng pinter banget ngomongnya gitu ya. Terus emang parkir juga di samping rumah aku ada Alfa kan. Nah Mang parkir juga nanya, lagi diem, aku teh lagi nunggu hujan. Nah Mang parkir dia nanya gitu ya, Neng jurusan apa? Kimia. Oh mantap banget, nah pokoknya kayak applause banget gitu. Terus Mang Dagang juga, aku mah kan emang suka ngobrol gitu ya, entah Mang Dagang, pedagang gitu, atau Mang gitu, Mang Gojek, aku masak ngobrol gitu ya. Selamat ya. Aku mah mau siapapun itu aku mah ajak obrol gitu ya. Terus kayak nanya kuliah di mana gitu-gitu. Polban, oh Polban mah gampang kerja. Oh satu lagi ya. Betul banget ya, setuju. Betul. Yeah. Waktu pas kemarin juga sibuk, aku teh lagi makan bakso tahu. Nah, samping aku teh ada polisi lagi makan soto Madura, aku ingat. Iya, nanya si polisinya teh bilang, Neng kuliah di mana? Jauh gitu ya, polisinya teh nanya, ini Pak di Polban, oh Polban yang Ciwaruga, jurusan apa? Kimia. Wah, kayak applause banget gitu. Kayak applause banget gitu, kayak bantu apa ya, kayak cepat kerja atau apa gitu sih bapak-bapaknya tuh, Pak polisi teh. Pertama tuh deg-degan, aku tadi ditanya polisi teh, udah takut ditilang ya, aku teh biasanya teh takut ditilang sama polisi teh. Tapi lagi baik gitu, polisinya lagi gitu. Itu mah aku mah siapapun lah diajak ngobrol gitu. Dan intinya semua orang tuh kalau misalnya kita bilang, oh aku bilang jurusan Tekim atau apa, semua itu kayak applause dan mengira kita tuh pintar, padahal ya dikit lah gitu. Yang paling dari aku gitu aja gitu ya. Pengen dapat disimpulkan berarti teh. Dapat disimpulkan bahwasanya orang-orang yang masuk teknik kimia itu apa ya, mempunyai aura yang baik gitu ya, sampai Pak yang biasa hilang gitu ya, mungkin di jalan bisa sebaik itu gitu kalau waktu di jalan, padahal lagi makan soto ya teh. Dia makan soto Madura, akunya makan bakso tahu. Nah, ingat tuh. Emang sampai mengundang Pak polisi menjadi penasaran gitu sama teknik kimia itu sendiri kayaknya. Beda-beda kayaknya muka-muka mahasiswa teknik kimia kelihatan. Ya. Dan aku juga punya pengalaman nih Kang Teh. Aku juga sama kayak gitu, kalau misalnya ditanya jurusan apa, waktu itu tuh aku ditanya sama mbak-mbak jamu lagi bersihin jamu gitu ya ke rumah, Mbak manggil jamu gitu kan. Terus ditanya, udah kuliah di mana? Di Polban. Wah, udah disanjung nih, udah dengar kata Polban aja udah disanjung. Terus ditanya lah jurusan apa gitu kan. Terus kata aku jurusan teknik kimia. Wah, hebat banget kayak gitu, kayak ih berarti pinter ya kayak gitu, kerjanya kayak gini. Padahal kita di dalam hati agak deg-degan juga gitu sebenarnya dengar. Betul. Dengarnya kayak mudah-mudahan apa yang diomongin sama tadi yang di
orang-orang bilang ke kita tentang kayak wah berarti pinter, kerjanya gampang, mudah-mudahan juga Amin jadi gitu. Netralisasi amin gitu. iya bener, diaminin aja dulu lah intinya mah kayak gitu ya. Betul. Apa yang kita rasain mah ya udah kita aja yang terima gitu. Lumayan. Oke, berarti ini tadi karena tadi udah pertanyaan terakhir juga gitu ya, nggak kerasa ini kita udah sampai ke closing nih Kang Teteh. Berarti seru juga ya teknik kimia itu, ternyata teknik kimia itu Betul. nggak semenakutkan yang kita kira gitu. Ya. Dan kita juga jadi tahu sebenarnya ada apa sih di jurusan teknik kimia ini gitu. Aku sendiri senang banget nih Kang Teh bisa jadi host di judul kali ini dan bisa bertemu sama narasumber-narasumber yang keren dan kece-kece abis gitu. Sebelum berpisah nih, udah berpisah lagi ya teman-teman. Gak kerasa Nanti kan ketemu lagi di kampus. Betul banget. Jangan sedih ya, karena pasti nanti kita juga akan bertemu lagi di kampus di Polban. Nah, aku pengen dengar nih dari Akang sama Teteh, gimana nih perasaannya bisa jadi narasumber Polit kali ini? Boleh dong dari Kang Riko dulu. Alhamdulillah aku gak pernah sebelumnya tuh jadi narasumber di podcast ya. Mungkin dimanapun aku belum pernah gitu karena aku adalah orang yang no lab seperti Wibu gitu. Tapi ya alhamdulillah syukurlah aku seneng banget intinya bisa di-invite ke dalam podcast ini gitu. Akhirnya finally aku bisa speak up lah intinya dalam media platform yang disediakan oleh podcast Polit ya atau podcast Langkah Ideal ini gitu. Thank you banget pokoknya. Oke, kalau dari Teh Sabin? Oke, dari aku sendiri buat ya rasanya gimana gitu. Pertama sama juga aku juga belum pernah gitu sebagai narasumber gitu ya di podcast kayak gini gitu ya, dan ini juga mungkin bisa menjadi pengalaman gitu buat aku, kayak benar bisa speak up gitu loh, memperbaiki kosakata aku. Mungkin ada beberapa yang masih atau masih kurang masih kurang baku gitu ya biasanya kalau di podcast di acara formal lain mah gitu ya. Begitu sih paling ya. Ini rasa senang weh. Kayak waktu tadi kemarin di PC gitu ya sama ya salah satu PJ gitu ya, PJ Polit ini kayak kaget gitu, kenapa kok aku bisa jadi narasumber gitu aku tuh nanya gitu. Tapi ini sangat senang banget dan bisa menambah insight gitu buat aku dari pengalaman mungkin dari Riko dan dari Riko dan yang lainnya gitu. Dari aku mah cukup gitu, pokoknya senang dan makasih banyak gitu udah mengundang aku gitu di Polit ini. Sama. Alhamdulillah juga gitu ya, udah senang udah dapat bisa ngobrol-ngobrol juga sama Akang Teteh. Dan aku mau minta satu lagi nih, ada closing statement gak nih dari Akang sama Teteh mengenai Polit atau apapun di teknik kimia? Boleh dong? Closing statement dari aku mungkin untuk Polit ini karena aku ibu ya, jadi diam seperti wibu, bergerak mencari ilmu Anda. Asik. Diam seperti wibu, bener bergerak menjadi wibu. Ya bener, mantap. Oke, mungkin Teh Sabin gimana Teh? Aduh ngakak banget sih. Dari aku mah closing statement apa ya, aku nggak nyiapin. Tapi yang tadi aja gitu. Walaupun kita nggak suka dan terlanjur kecemplung, lebih baik berenang daripada diam terus tenggelam. Ih, keren. Ya, itu. Oke, boleh lah ya. Ntar kalau misalnya para pendengar ingin info lebih lanjut, boleh nanti ditanya-tanyain aja nih narasumber kita kali ini. Oke, tentunya nih nggak ketinggalan ya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada narasumber kita kali ini. Keprok dulu dong. Prok. Keren, untuk narasumber kali ini udah mau meluangkan waktunya nih buat jadi ditanya-tanya tadi sama aku kayak gitu ya. Semoga Akang Teteh, Teh Sabin dan Kang Riko di sini sehat selalu dan juga sukses terus di teknik kimianya. Amin. Makasih banyak ya Rahma.
Oke, buat para pendengar, semoga dapat memberikan pengetahuan baru juga nih, dan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sekian dulu Polit kali ini, aku Rahma, pamit undur diri, dan jangan lupa ikutin terus Polit, dan tunggu episode selanjutnya. See ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih banyak Riko dan teman-teman. Oke. Sama-sama.